Ya belum, masih kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat IDI, sahabat Indonesia. Saya melanjutkan perjalanan dari Banyuwangi. Sekarang saya ada di Sky Farm. Ini Glenmore atau Kerkilan, Mas? Glenmore. Glenmore. Kecamatannya Glenmore. Sky Farm Glenmore. Siap. Dan ini ini pemiliknya adalah Dr. Ananta Naufal Habibi. Wow, SPOT, spesialis ortopedi traumatologi, sama sahabat saya Purwanto, ahli bencana. Luar biasa. Ya, rintik-rintik hujan. Nanti saya bikin film yang bagus buat Anda semuanya, buat sahabat IDI dan masyarakat Indonesia. Ternyata ada dokter yang berkarya sampai seperti ini. Dokter Ananta. Siap. Nah, saya ambil gambarnya biar orang tahu wajahnya yang Anda yang ganteng ini. Anda alumni? Saya alumni FKUB. FK-nya 2002. Untuk spesialisnya saya masuk tahun 2010, lulus 2015. 2015, that's good. Habis itu ke sini ya. Siap. Oke, sekarang mari kita lihat. Ini jadi rumah kami Anda. Yes. Ya. Konsepnya gimana, Dokter Ananta? Jadi kami ini mengusung tema vernakular, jadi mengusung kelokalan. Jadi kami pakai kayu bekas, bukan kayu antik. Jadi ini sudah teronggok lama di tempat kayu, kami posisikan sebagai dinding. Jadi memang lubang-lubang, tapi itu seninya. Jadi ini kami berburu hampir dibuang sama orangnya. Jadi kami ambil, harganya murah. Tapi begitu kita kemas, insya Allah lebih menarik. Jadi seperti itu. Dan kami menggunakan tisu yang bisa berulang-ulang dipakai. Jadi kami nggak menggunakan tisu yang sekali pakai. Tisu didaur ulang? Tisunya kami menggunakan kain, serbet lah. Jadi kita bisa mencuci lagi, jadi tidak dibuang seperti itu. Karena tisu ternyata mencemari lingkungan. Oh iya? Iya. Oh, jadi tisu yang demikian bebas kita gunakan setiap hari. Ya, bahkan sabun pun ternyata mengandung zat yang jika terilis di sungai, dia bisa membahayakan ikan. Jadi kami menggunakan sabun-sabun yang ramah lingkungan. Sabun yang ramah lingkungan. Kami pakai klere, lalu kami pakai castor oil dari Jarak. Jadi sabun pun kami harapkan tidak mencemari lingkungan. Jadi selama ini memang sabun bebas digunakan untuk mandi, cuci. Nah, itu ke sungai dan akan mengganggu ikan. Kami juga punya koleksi Walkman seperti ini. Jadi sensasinya kayak jadul, tapi luar biasa. Ya, tapi semua lampu di sini dikendalikan oleh sistem Internet of Things. Jadi saya bisa hidupkan, matikan lewat lampu HP. Internet of Things. Iya. Bisa menghidupkan, matikan jarak jauh. Iya. Ya Allah. Tenaga surya ya. Dan kami juga di beberapa tempat kami menggunakan tenaga surya. Jadi sumber listriknya. Iya, betul. Jadi PLN sebagai backup. Kami juga bertani. Ini area? Ini area kamar. Aduh, ya Allah, luar biasa. Klasik tapi bagus ya. Ya, kamar kami menggunakan sabun yang dari organik. Kami menggunakan sabun dari Lerak dan Jarak castor oil. Dan aromanya pun kami lakukan sistem pengambilan dari daun-daun dan bunga-bunga yang harum untuk pewanginya. Lerak itu maksudnya buah lerak itu kan? Iya, lerak itu digunakan untuk mencuci piring. Wah, ternyata teman-teman saya, sahabat saya ini lagi menikmati. Waduh, luar biasa. Dan ini kami pakai air hujan. Air hujan? Iya, kami air hujan menggunakan air hujan dan kami proses dengan reverse osmosis system. Air hujan Anda tampung? Iya, ada sistemnya. Lalu nanti disaring dengan reverse osmosis system. Kita gunakan sebagai air minum sehari-hari. Tanpa direbus, tanpa diapakan? Bisa langsung direbus, bisa langsung diminum, tapi kita rebus dulu memang. Oh iya. Oh. Apa? Kan ada licin apa gitu? Apa? Nanti karena sudah di reverse osmosis, itu merupakan metode yang paling tinggi, sedikit di bawahnya sistem destilasi, tapi sudah cukup jernih sekali air hujannya. Luar biasa. Semuanya dibiarkan asli dan alami. Waduh, ini halaman luas ini. Jadi waduh, kayu besar. Di sini ada daun yang setiap hari jatuh.
ada daun-daun jatuh, kami gunakan untuk pupuk kompos. Jadi semakin banyak daun, makin senang saya karena pupuknya semakin banyak. Oh begitu? Iya. Wah, padahal saya kalau daun jatuh banyak-banyak, waduh, ini Iya. harus Ini ada kerja yang keras nih. ada yang nyapu dan membuat jadi pupuk nanti di bawah. Ya Allah, luar biasa. Ini tembus sinar. Iya, ini kami buat kamar makan yang tembus sinar, jadi nanti bisa vitamin D bisa sambil makan pagi. Oh. Dan juga menambah keterangan dari sini, dari rumah. Jadi nggak perlu terlalu banyak memakai lampu seperti itu. Dan dinding-dinding itu semua adalah Kayu-kayu buangan. Kayu buangan. Kayu buangan. Kayu buangan, bukan kayu antik. Kalau kayu antik mungkin harganya mahal, tapi kalau kayu buangan ini harganya sangat murah dan bahkan hampir beberapa dikasih sama yang punya. Mungkin yang punya bertanya-tanya ya, Pak Dokter ini untuk apa kayu-kayu ini gitu kan? Siap. Waduh. Wah. Ini juga luar dari botol biasa. bekas. Oh, ini dari betul bekas. Iya, dari sirup marjan. Dari botol bekas. Loh. Ya, Oh. jadi kami potong menggunakan dikasih gampang sekali, dikasih ini apa namanya? Besi itu. Iya. Besi kita lilitkan di sini, kita kasih lilin. Iya. Sekitar 1-2 menit, cemplungkan ke air, dia akan otomatis muter. Oh. Kawat dililitkan, dikasih lilin 1 menit, dicelupkan ke air dingin, langsung terputus seperti ini. Jadi Botol sederhana. bekas ya? Ya, lalu wastafel kami itu menggunakan tutup botol 2.250 tutup botol bekas. Lalu Wah. kami juga mulai menanam tanaman-tanaman yang sedikit mulai agak langka, semacam jagung yang berwarna ungu. Merah ungu? Iya. Oh. Ini dari Sulawesi kami bibitkan dan kita bagi-bagikan kepada warga sekitar. Jadi sekarang jagung ungu sudah mulai banyak. Apa istimewanya? Antioksidannya tinggi. Oh. Rasanya dia manis dan pulen kayak ketan. Lalu yang kedua, setiap punya komponen warna itu punya fitonutrien yang berbeda. Oh ya? Iya, jadi ibaratnya punya punya khasiat lah. Dan antioksidannya pun juga tinggi. Tinggi ya? Seperti itu. Karena warna ini memang warna-warna yang seperti ini ya, Pan ya. Antosianin, ungu, merah-merah gini ya. Ini memang antioksidannya tinggi memang dan Siap. luar biasa ya. Nah, jadi kita juga bagikan bibitnya sehingga nanti bisa dijual mahal dibandingkan dengan jagung-jagung yang lokal. Gitu. Jadi ada unsur kita kan di sini juga sebagai edukasi kepada masyarakat. Jadi pengolahan sampah, pertanian, mandiri energi, mandiri listrik, mandiri pengolahan air, kita bagian gratis kepada masyarakat sehingga harapannya secara ekonomi mereka bisa lebih baik, secara keilmuan, secara kesehatan harapnya lebih tinggi. Bagus lagi ya. Siap. Tuh. Selain yang jagung merah itu apa ada yang langka-langka lagi gitu? Kacang panjang merah ada. Kacang panjang merah. Ya. Waduh itu kayak antioksidan juga itu. Nanti kita lihat ke belakang. Iya, oke, that's good. Ini kami juga menggunakan lufah namanya. Untuk cuci piringnya kami nggak pakai spons, tapi kita lufah. Lufah ini seperti tanaman, seperti gambas. Kalau sudah kering jadi seperti ini. Loh, aslinya dia apa ada buahnya selain itu? Ya seperti ini buahnya. Jadi tertutup sama kulit aja. Nanti di belakang ada kita lihat. Oke. Wah, that's good. Aduh, luar biasa. Oke. Mari kita lanjutkan perjalanan kita di Sky Farm. Kita bersama the owners, Dr. Ananta Enyonya, untuk keliling-keliling. Kita Siap. menuju area belakang nih ya, Siap. Sky Farm ya. Kami ada area konservasi juga dok di sana, tapi dulu sengon, sekarang kita konservasi. Jadi kita coba nanam bibit tanaman-tanaman yang sudah langka, kayak juwet, lalu Juwet, kecapi. Nah ini kita tanam di sini dok untuk masih dalam proses adaptasi, jadi nggak bisa kita langsung tanam di situ. Juwet kecapi gitu ya. Iya, jadi ada adaptasinya. Nah ini adalah Sky Farm Mini kita sebut. Jadi kita rumah ke knockdown, jadi bisa dibongkar, dipasang dalam waktu 1 hari. Oh, Nah, di dalamnya ini berisi 2 kemandirian mandiri air dan mandiri energi. 2 kemandirian. Monggo dipakai dok. Dipakai dok. Enggak pakai aja dok. Pakai dok. Jadi di sini ini adalah alat pemanen air hujan.
Ya Jadi kita ada sistemnya. Apa mungkin ada Alat pemanen air hujan, penampung. penampung dan pemanen, Dok. Ya, Oh, pemanen ya. Gini, Dok. Ya. Eh, jadi air hujan yang masuk disaring dulu kotorannya di atas itu, Dok. Ya. Jadi akan masuk ke sini. Ke sini dulu. Untuk air hujan yang pertama akan masuk ke sebuah kotak ini apa ke sebuah ini, Tabung itu ya? tabung ini, Dok. Di sini ada balon, ada semacam bola yang ringan. Nanti 10 menit atau beberapa menit air hujan pertama dia nggak masuk ke sini. Dia akan mengisi ini dulu. Sampai ini penuh. Begitu penuh, klek, baru air hujannya akan mengisi ini. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena air hujan pertama kan kotor karena habis membasuh yang sampah di atas itu ya, dulu ya. Jadi ini yang masuk ke air hujan ini adalah air hujan yang sekitar 10 menit setelah air hujan berlangsung. Lalu air hujan ini akan masuk ke sini. Kita masuk ke sini sistem reverse osmosis, Dok. Sistem reverse osmosis. Ya, jadi reverse osmosis ini adalah pertama adalah saringan air. Saringan ini mineral, saringan lalu akan diberi pompa, ini alatnya reverse osmosis. Jadi semacam kalau kita belajar di SMA dulu ada wortel di tengahnya dilubangi, misalnya dikasih air ke sumba, yang di tengahnya itu akan ada air, tapi airnya warnanya bening. Jadi kayak filtrasi seperti itu, cuman digunakan tenaga pompa supaya lebih cepat untuk filtrasinya. Lalu masuk ke UV di sini, lalu akan diberikan mineral, karena air hujan itu mineralnya sedikit. Ini batuan mineral. Langsung masuk ke sini, Dok. Ke sini, ke dispenser ini ada dispenser kaca. Kenapa kita pakai kaca? Karena kalau plastik kadang-kadang ada mikroplastiknya. Dia akan otomatis kalau dia habis akan ngisi sendiri dari sini. Nah, ini kita langsung minum, jadi nggak perlu dimasak. Jadi bisa buat pemanasan dan air dingin. Semuanya ditenagai oleh tenaga solar panel, Dok. Ini solar panel. Surga. Ya, ini kita kembangkan sendiri sehingga nanti jika ada troubleshoot, kita bisa pelajari sendiri. Nggak perlu panggil servis ya. Jadi rumah ini ibaratnya rumah knockdown yang nggak butuh PLN, dan airnya pun kita bisa Air hujan. kita bisa bongkar, taruh dimanapun, Mantap. dan ini ibaratnya bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga. Oh. Gitu dong. Ini adalah rumah knockdown kami, rumah Sky Farm ini yang kemarin kita bisa bawa kemana-mana. Ini kemarin Kalau- ada Taman Belambangan. Kalau membuat ini apa komponen-komponennya bisa didapatkan dari Sangat bisa, dan kami membuka semua. Kami nggak pernah keep, kami ajarkan semua ke Pengen masyarakat. belajar bisa gitu ya. Iya, seperti Iya. itu. Jadi ini adalah misalnya ada orang punya tanah di pegunungan, tidak ada PLN, pakai Iya. ini. Ini buktinya ada air dingin, air panas, cukup dengan ini. Oke. Terus penangkap sinar mataharinya di mana? Di atas. Oh, di atas. Di atas. that's Nanti good. kita lihat. Oke. Itu, Luar nah itu. biasa. Kayak gitu. Ini ada beberapa rumah kita pasang semua. Oh. Ya, para sahabat sekalian, ini ternyata sudah dipasang semuanya, jadi energi matahari langsung tertangkap dan dimanfaatkan. Waduh. Sumber listrik alam yang tidak akan pernah ada habisnya. Tanpa biaya, kecuali yang pertama dulu ya. Terselesaikan. Wah, Iya. luar biasa. Lalu ada air, energi, lalu ada ke pangan. Monggo. Luar biasa. Ini kami juga nanam beberapa jenis kapas untuk nanti kita buat jadi kain. I- Sky Farm itu Sky-nya. Ini kapas ya, prototipe kapas yang dikembangkan Iya, untuk kapas lokal. bahan kain. Kain jadi kain. Oh. Monggo silahkan. Sebentar, yang ini Mas, ini. Ya ini rumah-rumah ini. Ini adalah greenhouse. Iya. Jadi ada beberapa jenis yang dia tidak suka terlalu panas, tidak suka terlalu dingin. Jadi kita kurung di sini. Dan ini juga untuk anti serangga secara alami. Jadi greenhouse. Dan ini kita pakai sistem wick namanya. Jadi pada setiap pagi dan sore hari otomatis akan memompa air ke pipa ini. Lalu Timernya otomatis gitu ya? otomatis. Lalu ini dalam polybagnya ada semacam ini, ada sistem wicknya kayak sumbunya. Jadi begitu dia kering akan nyedot sendiri.
Oh. Dan ini semuanya otomatisasi semua, jadi nggak perlu nyiram manual Nggak perlu nyiram manual. gitu. Canggih, canggih. Di sebelah sana Apa airnya juga dari air hujan juga? airnya dari air kolam. Oh, air kolam. Kolam. Iya, Oh, yang kolam di depan tadi? di belakang. Oh, oke. Lord. Nah, ini setiap rumah ini apa beda-beda tanamannya? Beda-beda tanamannya. Oke. That's good. Luar biasa. Kita ke sana dulu, nanti baru ini pusat pembibitan kami, ada Jakaba juga. Ini adalah pusat pembibitan. Iya. Mantap. Jadi di situ di pojokan memang belum jadi, itu proses rumah untuk maggot. Jadi untuk pengolahan sampah organik nanti. Jadi maggot itu sangat rakus memakan sampah-sampah bekas makanan kita. Jadi kita buat yang seartistik mungkin sehingga orang tidak jijik. BSR. Iya, BSR. Ini nanti pembuatan maggot. Ini belum ada maggotnya karena baru kita buat. Loh, dia makan semua sampah? Uang sampah kita. Jadi kita ada bekas ngapunten, bekas sisanya pecel, sisanya ini yang kita nggak habis kasih ke sana dimakan semua. Terus? Jadi besar 14 hari kita bisa panen, sebagian kita biarkan jadi lalat. Lalatnya khas, lalatnya nggak punya mulut, jadi 7 hari akan mati, kerjanya cuma kawin. Jadi nggak bisa misalnya ke makanan kita karena dia nggak punya mulut. Jadi bebas vektor penyakit, lalat khusus. Lah makanya dia makan apa? Dia nggak makan waktu fase dewasa, dia makannya waktu saat fase dia jadi ulat. Loh, jadi hanya kawin, punya telur, Mati. mati. Iya, Terus punya telur. punya telur, telurnya dijadikan lalat lagi. Lalat tadi akan memakan semua sampah-sampah organik kita. Waduh, luar biasa. Nah, nanti setelah 14 hari dipanen, itu bisa jadi pakanan ikan, bisa jadi pakanan pupuk dan sebagainya. Itu jadi BSF namanya. Anda kok bisa tahu begitu? Dari mana ceritanya tentang ulat ini? Saya belajar banyak kebetulan masalah sustainability living. Jadi hidup berkelanjutan. Oh, nanti tempat-tempat ini akan ditaruh situ semua Iya, ya? di tempatnya ulat Iya. nanti. Berarti sampah-sampah ditaruh situ semua? Iya, taruh situ semua. Jadi kita sisa sayuran kami, sisa makanan yang nggak kami makan, bahkan bisa kita ambil dari sisa penduduk. Ditaruh di sini untuk jadi, Terus produknya ulat tadi apa setelah makan sampah itu? dia ulatnya semakin besar, nanti kita panen. Jadi sumber protein makannya hewan, makannya untuk hewan burung, ya? Untuk makanannya, hewan ya? Iya. Seberapa Mas kira-kira anunya apa besarnya ulat? Sekitar segini ulatnya, besar. BSF, Luar Black biasa. Soldier Fly. Ini contoh jagung yang merah itu ya? Iya, jagung merah. Kena banjir. Ya Allah, luar biasa. Ini para sahabat sekalian, ini adalah jagung merah yang kaya dengan antioksidan. Fitonutrien. Jadi Ya. kami memang masih memang masalah di organik adalah pestisida, hama. Karena sebagian di luar kami itu menggunakan pestisida kimia. Hama akan lari ke sini. Hama akan lari ke tempat yang dia pakai pestisida nabati karena pestisida nabati tidak sekuat pestisida Yang buatan kimia. sintetik ya. Tapi ya kami masih mengembangkan, masih belajar bagaimana efektivitas dari penggunaan pestisida organik tersebut. Ini gambas seperti biasa itu kah? Ya ini gambas, ada lufah juga. Oke, luar biasa. Tapi semuanya ini prototipe ya, artinya Iya. bahwa ini bisa dikembangkan Di- luas oleh siapapun gitu ya. Siap, gitu seperti itu. Jadi prototype. Rasanya ini selain ada karbohidrat, ada mikronutrien, fitonutrien, fitoestrogen yang kaya ya sepertinya ini. Siap. Menarik untuk diteliti. Nah. Iya, menarik ini. Kebetulan ini juga kita buat sistem nggak sama kayak yang biasa. Ini kita pelajari dari namanya dari sebuah teknologi dari Korea. Namanya jadam. Jadam itu aku adalah alam. Jadi ini memiripkan dengan proses yang ada tadi di alam. Jadi kita mengkompos, tidak usah dikompos di dalam sebuah bak lagi. Kita langsung kompos di bawahnya ini. Jadi kita tidak perlu mengkompos pakai drum yang mahal. Kita cuman pakai ini aja, kita kompos di bawahnya. Jadi misalnya habis panen, kita taruh di bawahnya ini. Seperti itu. Ini gimana cara? Luar biasa. Saya pulang aja. Ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Sahabat sekalian, saking semangatnya kita sampai hujan-hujan kita semangat dan terus bertahan. Ya, dari belajar dari Mas Ananta ini. Siap. Ya, ini
dan Nyonya Ananta dan si kecil Sky. Sky. Iya. Hai Sky, how are you? Halo. Aduh, ini inspirator bapaknya ini pasti ini kan. Karena saya ingin mewariskan bukan hanya untuk Sky saja, tapi untuk anak keturunan saya sesuatu yang baik. Termasuk untuk sahabat semuanya ID Semuanya silahkan masyarakat kesini. Indonesia. Wow, ayo, keren, ayo para anggota ID, para teman-teman sahabat saya, nakes yang lain, masyarakat Indonesia, para pemuda belajar di sini. Ayo, negara kita akan berkembang hebat kalau semuanya bisa menerapkan ini. Siap dok. Dokter Ananta pionir di sini, luar biasa. Ini Ya, itu adalah tadi yang satu rumah yang sudah rumah yang lengkap, independen, cukup satu keluarga, sumber listrik, sumber air, pengolahan air, ya, dan di dalamnya luar biasa. Sahabat sekalian, ini saya ajak masuk ke Dokter Ananta ruangannya untuk pembibitan. Jadi kalau pembibitan, iya, dia apa aja harus mas yang dibibit di sini? macam-macam. Ini kelerek, kacang-kacangan, wortel, lalu hampir semua tanaman kita bibitkan di sini. Cuman tergantung musimnya, kita rotasi tanamannya seperti itu. Nah ini adalah jakaba. Jakaba itu adalah semacam jamur, tapi dia bisa mengolah air leri atau air bekas cucian beras menjadi pupuk yang kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi seperti ini, seperti akar dia. Loh, ini jamur? Jamur, tapi Ya. untuk memecah pati menjadi kandungan komposisi yang baik buat tanaman. Jadi ini bisa menggantikan pupuk NPK di pasaran. Waduh. Ini kita kembangkan. Jamur ini kita bagi-bagian ke tetangga sekitar. Jadi mereka tidak usah beli pupuk NPK lagi. Nah, sangat terbantu karena pupuk sekarang mahal. Sekarang bahan dasarnya apa yang airnya itu? Airnya cuman air hujan dikasih sama air cucian beras dengan dedek. Dedek ya. Atau mungkin kalau nggak ada ya air cucian beras aja nggak masalah. Yang dibuang jadi pupuk. Lah, kok dia bisa ada apa? N-nya atau K-nya itu dari mana dia dapatnya? Dari organik, pemecahan komponen organiknya. Luar biasa. Seperti itu. Weh, sahabat sekalian, jadi ada solusi yang bagus ya, karena memang kita harus solutif terhadap situasi yang susah, yaitu kalau pupuk mahal, ini adalah teknologi secara biologis yang mampu menjadi sumber pupuk Na dan K. NPK, Na, P, dan K. Itu luar biasa di NPK ya. Iya. Waduh, luar biasa NPK. NPK mahal, bikin sedi NPK. Luar biasa. Ini kemarin kena Alhamdulillah. banjir, akhirnya kolinya diungsikan ke sebelah. Oh, ya. Ini rencana kami membuat sebuah ekosistem, ada sungai, ada sawah di sana. Sawah itu ada dua, sawah padi ketan dan padi gogo. Jadi padi yang tidak butuh banyak air. Ada dua tempat. Ada yang terendam air, kita tanam padi ketan, dan yang gundukan yang tidak ada airnya kita tanam padi gogo. Nah, itu adalah puter kayun. Jadi itu adalah otomatisasi penyiraman di kebun Sky Farm. Jadi sama dengan energi matahari, dia akan pompanya akan menyirami semuanya. Kita sebut namanya puter kayun. Pompa utama tenaga air surya, kayun itu sih dari ikan. Ikannya dari sini harusnya, dari ikan itu. Nanti suatu saat ya. Oke. Ini Apakah itu Anda bikin sendiri alatnya? saya buat sendiri, pengembangan saya sendiri, dan itu nggak saya patenkan. Jadi silakan mau belajar, silakan. Wah, tidak dipatenkan. Jadi Hanya ortopedis sudah didonasikan untuk publik. Ya. Jadi masyarakat silakan datang. Ini prototipe yang ada. Teman-teman, ayo kembangkan, sesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Kebutuhan. Luar biasa. Ke sebelah sini, Oh, aduh. ini koinya masih ngungsi. Dulu saya beli kecil-kecil sekali. Sekarang udah ada yang 40 cm, ada yang itu. Oh, wow. Karena dengan sistem seperti ini ternyata bisa mengembangkan koi dengan baik. Artinya ini tempat mengembang biakan koi. Ini awalnya tempat main koi. Kalau Ya. sudah bagus kita taruh di kolam sebelah sebetulnya. Oh,
Apa dia bisa bisa bertelur terus jadi? Sebenarnya koi itu bisa bertelur tapi harus dipisahkan, kalau nggak dimakan sama dia. Oh gitu. Nah, jadi sini pembesaran aja. Kebesaran jadi induk, telurnya dipisah gitu Iya, ya? betul. Wah, luar biasa. Banyak sekali. Banyak banget. Nah, ini harusnya di sini koinya. Kemarin kena banjir, kita ungsikan dulu sementara. Oke, that's good. Oke, Waduh. lalu kita lanjut. Nah, ini Tempat apa ini, Mas? adalah kolam nila sebetulnya. Kemarin kena banjir. Jadi air overloadnya koi akan masuk ke sini. Ini yang akan kita ambil untuk kita siramkan seluruh Sky Farm. Oh gitu. Jadi akhirnya seakan-akan nanti kayak ya? Nutrisi. Nutrisi ya? Iya. Untuk tanaman ya? Iya. Waduh, luar biasa. Nah, ini namanya Ojonesu, Oma Jahit Organik Energi Surya. Jadi saya ngembangkan baju yang seperti saya pakai ini di sini dari kain perca. Rumah Jahit Organik Energi Surya. Energi Surya. Iya, Jadi ini tempat untuk menjahit menjahit menggunakan energi surya. energi surya. Yang kami kelola banyak adalah limbah-limbah dari sisa konveksi. Maksudnya ini tuh sisa-sisa begitu? Iya, ini sisa-sisanya kain sisa. Oh. Ini kain yang, sisa. yang biasanya dibuang. Dibuang. Kami dapat sampai 50 kilo sebulan yang kita kelola. Ini mesti kita kelola sekitar 30-40-an kilo ini. Kayak gini ya. Ya kayak gini, Ini kayak sisa. kain percanya. Sahabat sekalian, ternyata ini sebenarnya dibuang, tapi sama Dokter Anta dan Nyonya, jadi baju yang bagus begini. Ya ini untuk fashion ini. Nah, Waduh, luar ini biasa. adalah sebuah teknologi yang paling baru, bukan teknologi ya, dalam artian pengembangan yang terbaru adalah ini namanya vegan leathers. Jadi ini seperti kulit, tapi ini dibuat dari bakteri. Dari dia sisa kopi, dibiarkan di atas kain, lalu nanti dikasih bakteri starter, jadi seperti kulit. Oh. Dan dia kelebihannya namanya kita sebut vegan leather. Jadi tidak dari hewan, tapi dari Sisa-sisa kopi. sisa kopi yang difermentasi oleh bakteri. Oh. Nah, vegan kita kami ngembangkan sama teman-teman dari Bandung ini. Dan nanti kebetulan tanggal 12 Prof. Aul Warek 2 mau ke sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngembangkan kerjasama dengan Brawijaya untuk pengembangan Iya. seperti ini. Harus bisa. Karena ini luar biasa nih manfaatnya. Wah, para sahabat sekalian. Iya, percah. Tidak ada yang terbuang. Nah, ini Luar biasa. adalah monggo silakan, Dok. Wah. Ini adalah sang paper. Oh, sang paper. Nah, kami membuat kertas di sini. Yang saya bilang dari Pisang. gedebok pisang. Gedebok pisang. Iya. Waduh, sahabat sekalian, biasanya gedebok pisang itu dibuang. Tapi ini di tangan Dokter Ananta ternyata jadi pisang. Ini jadi pisang. Jadi kertas. Sehingga yang berasal dari pisang maka diberi nama sang paper awalnya. Kalau iya kan? kami sudah ngembangkan juga dari damen. Dari Damen itu dari Padi. padi yang Jadi ini Iya, satu truk cuma 200.000. Bisa jadi kertas sekian banyak. Jadi nanti solusi untuk kertas alternatif di masa depan. Wih. Mudah-mudahan Banyuwangi jadi pelopor industri kertas alternatif di Indonesia. Ini dari sang paper. Pemikirannya ada dari kertas damen ini. Nanti untuk kertas apa ini? Kalau sudah kertas bisa Ya. jadi apa-apa. Jadi apa saja. Jadi pembungkus makanan, jadi bag, jadi hang tag, jadi name tag. Kami juga ngembangkan smart tag. Oh. Smart tag itu untuk tag, misalnya kan kalau kita ada kartu nama, begitu selesai dibuang atau disimpan atau gimana. Nah itu isinya barcode, begitu kita scan terhubung sama Facebook kita, Instagram kita. Nah nanti setelah itu tagnya yang itu yang sudah nggak kepakai bisa ditanam, ada bibitnya. Seperti itu. Luar Ini biasa. pesanan kita dari Saya dengan umur yang 50 tahun lebih ini tidak sepenuhnya bisa memahami teknologi sekarang. Tetapi paling tidak saya melihat ada orang muda yang ini dari yang pesanan luar biasa. kita dari INSWA Indonesian Solid Waste Association. Jadi kita pakai laser yang sangat kecil untuk wattnya. Jadi cuma 5 watt sudah kita bisa screen yang nggak perlu pakai tinta. Wah, Ini pakai laser. Ini lasernya. keren sekali. Lasernya kita pakai laser. Ini Anda buat sendiri? Enggak, ini saya beli. Cuman ini ibarat teknologi tepat guna yang gampang dipakai lah. Artinya gampang atau sukar mendapatkan ini? Sangat sekali, mudah sekali. Mudah sekali. Waduh, sahabat sekalian, ternyata hidup nggak perlu rumit-rumit. Ya, ini Dokter Ananta sudah mengembangkan hal yang luar biasa. Nah, Alhamdulillah.
Ini lab sederhana saya. Laboratorium sederhana dari Dokter Ananta. Ya, jadi kini ada air hujan yang kita alirkan ke sini. Ini air hujan, ini air biasa. Kita bisa buat banyak sekali hal di sini. Sabun kita buat sendiri. Lalu Sabun. Iya, sabun. Dari apa itu? Dari minyak kelapa. Oh. Ini sabun untuk sabun apa Sabun ini? cuci tangan, sabun mandi dari kelapa. Dan dia bisa terurai secara alami. Terurai secara Tidak alami. mencemari lingkungan. Kalau sabun kita sebenarnya dia ada kandungan SLS yang menyebabkan kekurangannya oksigen pada air sehingga akan menyebabkan kematian pada ikan-ikan. Oh, kalau ini tidak. Yang enggak terurai langsung. Luar Jadi biasa. kecil sepertinya, tapi kita lakukan berhari-hari, berapa banyak sungai yang Terakumulasi. Ya. Banyak orang kerjakan hal sama ya, pencemaran lingkungan ya. Climate change. Ini jeruk yang sudah kita makan, kulitnya kita ambil minyaknya. Ini minyaknya. Oh Nah, ini kita destilasi, diuapkan, nanti akan didinginkan lagi. Nanti akan terkumpul air dan minyak. Minyak akan terjadi di atasnya. Jadi terisi terus, airnya akan terakumulasi di sini, minyaknya akan semakin tebal, nanti kita panen. Untuk apa minyak itu? Essential oil. Oh. Bisa essential oil, rasa jeruk, citron, ditaruh diffuser, buat kosmetik, buat ini. Dari sisa limbah jeruk. Waduh, luar biasa ini. Profesor kalau ini Pak. Ini semua limbah dari manapun bisa dijadikan ini, bisa dipilih-pilih dan dipilah-pilah ya. Nah, ini juga bisa dari, misalnya kita ada bunga kenanga, Kamboja, di kuburan. Ya. Kita jadikan minyak. Minyak essential oil. Dan itu Essential mahal. oil. Mahal harganya. Dengan alat yang sangat murah seperti ini, kita gunakan energi surya untuk ini. Jadi, kita mau ke arah green energy. Dan ini sebenarnya awal... Di Surya semua ya. Ya, Luar biasa para sahabat sekalian. Jadi saya melihat ini membayangkan kok rasanya nggak ada sesuatu yang terbuang. Ya, apapun bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan. Luar biasa. Ini untuk apa ini Mas yang warna-warna ini? kalau ini buat ini dulu, apa namanya, buat ngumpulkan sampah-sampah dulu. Oke, luar biasa. Nah, ini kapas kami yang kami panen di Sky Farm. Nanti kita akan coba jadikan benang lalu jadikan kain. Oh. Kapas organik cotton. Kapas organik ya. Kapas organik. Yang pohonnya yang depan tadi itu. Iya, dan itu mahal sekali. Dan kapas tuh murah sebenarnya. Untuk anunya murah sekali untuk penanamannya. Jadi nggak perlu banyak pupuk. Ini adalah sektor 3. Tapi maaf kena banjir kemarin, ini sampahnya banyak sekali. Ya. Ini kita sektor 3 di sana. Dulu kami tanami sengon karena kami belum tahu dari orang tua kami. Iya. Rencana kami buat blueprint untuk penanaman healing forest atau hutan alam yang berisi tanaman-tanaman yang sudah kira-kira langka sekarang. Kayak kecapi, juwet, Oh. seperti itu. Di sana nanti kita nggak bisa karena arusnya Iya. terputus. Ini di sana gitu ya? Iya, di sana. Itu Apa nanti rencananya akan dibersihkan, dibabat itu pohonnya? kami nggak membabat, tapi kita nanamkan lagi di bawah. Bawahnya. Lalu kita tanaman-tanaman industrinya seperti sengon akan ditebang memang. Iya. Karena kita pikir sengon aja. itu cuma 5 tahun sampai 10 tahun. Iya, betul. Kita ganti dengan tanaman-tanaman yang konservasi. Kebetulan kan saya menggandeng Prof. Lukman dari Konservasi UB untuk membuat ini. Luar biasa. Ya Allah. Mantap. Nah, ini PR saya ini tangga-tangga ini bagaimana caranya biar membuang sampah tidak Ya. seperti ini gitu. Ya, nanti pasti perlu waktu ini kalau itu. Siap. Ya, perlu waktu. Karena itu masalah contoh dan perilaku. Contoh memang untuk ditiru, kalau perilaku memang perlu waktu untuk mengubahnya. Itu memang hidup. Saya kira luar biasa. Wah, para sahabat sekalian, sore hari ini mendapat pelajaran yang luar biasa dari Dokter Ananta. Ya. Terima kasih. Tapi sahabat saya Dr. Purwanto, ini tokoh masyarakat juga yang di bidang emergency. Dan saya lihat mereka berdua ini kok frekuensinya sama, tinggal bidangnya aja yang berbeda gitu. Jadi luar biasa. Terima kasih atas semangat Anda. Tapi tetap saya memanggil para dokter di Indonesia, para tenaga kesehatan yang lain, sarjana apapun, masyarakat Indonesia, ayo belajar.
Di Sky Farm ini prototipe ya, prototype, dan ternyata tak ada yang terbuang di dunia ini. Semuanya bisa dimanfaatkan dan menjadi sesuatu yang berguna. Semangat selalu, sukses, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.